Ya, jadi untuk kasus yang kedua ini adalah berkaitan dengan pengangkutan gitu ya dengan kapasitas yang terbatas. Jadi sebuah perusahaan angkutan laut mendapatkan order untuk mengangkut 3 jenis barang. Datanya seperti ini, ada barang ke-1, barang kedua, barang ketiga. Beratnya adalah barang ke-1 2 ton, barang kedua 1 ton, barang ketiga 4 ton. Nilainya 40 juta, 20 juta, 70 juta. Nah, persoalannya jika kapal yang akan memuat barang tersebut hanya mampu membawa maksimumnya 6 ton, jadi kapasitas kapal lautnya adalah 6 ton, tentukan barang manakah yang harus diangkut agar memperoleh nilai maksimum tanpa melanggar batasan kapasitas alat angkut. Jadi nilainya maksimum, tadi nilai rupiahnya maksimum, dengan catatan tidak boleh lebih dari 6 ton. Ya, jadi fungsi kendalanya adalah X1 plus X2 plus X3 itu lebih kecil sama dengan 6 ton. Ya. X-nya adalah barang ke-1, X1 barang ke-1, X2 barang kedua, X3 barang ketiga. Oke, jadi tahapannya, stage-nya ada 3 tahapan. Ya. Keadaannya adalah jenis barang. Ya. Kemudian perhitungannya bisa maju, bisa mundur. Nah, di contoh ini kita lihat yang perhitungan maju. Jadi kalau tadi perhitungannya mundur, yang ini perhitungannya maju. Ya, sebetulnya sama saja sih, gitu ya. Tinggal kesukaannya aja, gitu ya. Oke, jadi stage satunya tadi kan ada 3 barang, ya satu barang kita anggap sebagai satu stage, ya. Ya, stage satunya adalah barang ke-1, gitu ya. Jadi kalau sudah dialokasikan untuk barang ke-1, gitu ya, berarti di barang kedua dan ketiganya adalah 6 ton dikurangi yang barang ke-1, jumlah barang yang ke-1. Nanti di stage ketiga adalah 6 ton dikurangi jumlah barang yang sudah didistribusikan untuk barang 1 dan barang 2. Ya, begitu. Oke. Satu unitnya adalah 2 ton untuk barang 1 ini ya, satu unitnya 2 ton, gitu ya. Berarti untuk barang 1, karena 1 unit 2 ton, maka jumlah unitnya ada 6/2, sama dengan 3 unit, 6 ton per 2 ton, ya, sama dengan ada 3 unit. Sama seperti tadi kita buat dalam tabel, ya. Ini berat, gitu ya, beratnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Kemudian unitnya, karena ini ada 3 unit, gitu ya, 0, 1, 2, 3. Ya, kalau 0 berarti tidak dialokasikan untuk barang 1, kalau 1 ada 1 unit dialokasikan, kalau 2 ada 2 unit dialokasikan. Kalau 3 ada 3 unit dialokasikan. Ya. Oke, kita buat seperti ini, seperti tadi kita buat ya. Kemudian kita cek. Nah, ini stage 1 untuk barang 1 gitu ya. Kalau beratnya ada 0, tidak dialokasikan, nilainya 0 semua berarti. Ada 1, beratnya 1 ton, tidak dialokasikan, 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton. Oke, kalau ada 1 ton, nggak ada juga, karena tadi barang 1 beratnya adalah 2 ton. Berarti bukan barang 1 kalau 1 ton. Ya. Kalau ada 2 ton, ya ditempatkan, ada 1 unit berarti 1 unit barang 1 tadi nilainya 40 juta ya. Kalau 3 ton enggak karena barangnya kan 2 ton. Jadi tetap di sini 40. Kalau 4 ton ya ada 1 unit ditempatkan untuk barang 1 ya. 40 berarti nilainya ya. Kemudian kalau 2 unit berarti 40 plus 40 nilainya 80. Kalau 5 unit sama karena tadi kelipatan 20 ya. Kalau 6 unit ini ada satu barang ditempatkan 1 unit begitu ya ditempatkan berarti 40 juta. Kalau ada 2 barang yang ditempatkan 80, kalau 3-3-nya ditempatkan ada 120. Ya, 120 unit. Ini untuk stage 1 barang 1 ya. Oke. Kemudian untuk stage 2 barang 2, 1 unitnya 1 ton dari persoalan,
Jumlah unitnya berarti ada 6 ton dibagi 1. Bisa 6, ada 6 unit. Ya. Ini sama beratnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di penempatannya sama tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dengan cara yang sama dilanjutkan perhitungannya. Kalau beratnya 0 ya 0, kalau beratnya 1 gitu ya. Kalau tidak ditempatkan berarti 0, kalau ditempatkan tadi memberikan nilai 20 juta ya. Kalau ada dua barang gitu ya. Ada dua barang tadi ya. Kalau tidak ditempatkan di stage kedua, di barang kedua, berarti 0 nilainya. Tapi kita cek tadi kalau ada dua barang ditempatkan kalau di stage kedua 0, berarti di stage ke-1-nya ada dua barang ya. Ada kita cek. Nah, ke sini ya. Ada 40 juta. Jadi di stage kedua adalah kita cek penjumlahan di stage 1 dan stage 2. Ya. Sama seperti tadi, kalau tadi dari belakang, dari stage 3 dulu ke stage 2, stage 1, kalau ini dari stage 1, stage 2, stage 3. Nah, sama kelanjutannya juga. Ya. Sebentar. Sebentar nih, ada tukang sate lewat. Nah, kalau ada 2 ton, gitu ya, ditempatkan di barang di di stage kedua ini, ditempatkan dua-duanya, gitu ya. Tadi kita cek lagi ke sini. Kalau barang kedua, satunya 20, kalau dua berarti 40. Seperti itu, gitu ya. Kita teruskan, Anda teruskan, ya. Untuk stage 2, ya, dapat nanti seperti ini. Kemudian masuk ke stage ketiga. Satu unitnya ini 4 ton, ya. Jumlah unitnya ada 6 ton dibagi 4, gitu ya. Ada 1,5. Kita anggap sebagai 1 unit saja, ya, untuk barang ketiga ini. Ya. Oke, ini beratnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena beratnya 4 ton, berarti cuman dikasih karena ada 1 unit dan beratnya 4 ton, cuma 0 dan 1 saja. Ya. Jadi ditempatkan, tidak ditempatkan artinya 0, ditempatkan artinya 1, karena barangnya juga cuma 1. Nah, dapat seperti ini, ya, dari data yang tadi. Nah, sehingga solusi optimalnya adalah, gitu ya, ada beberapa alternatif. Ada 4, paling tidak alternatifnya. Alternatif 1 adalah jenis barang satunya, gitu ya, 3 unit, berarti 6 ton, ya. Barang kedua dan ketiganya tidak, karena variabel keputusannya adalah rupiah tadi. Ya. Oke. Alternatif kedua, ya, barang satunya 2 unit, barang duanya 2 unit, ini udah 6 ton, barang tiganya tidak ada. Ya. Alternatif yang ketiganya, barang satunya 1, barang duanya 4, ya. Berarti ini juga udah 6 ton. Kemudian alternatif yang keempatnya, 6 ton barang yang kedua. Nah, kalau kita lihat dari keputusan ini, ternyata barang ketiga tidak diangkut. Ya, kan nanti kalau di kenyataan bermasalah juga. Ya. Jadi kalau melihatnya adalah rupiahnya saja, bisa diambil pilihan nilai maksimumnya 120 juta rupiah, pilihan 1, 2, 3, atau 4. Nah, nanti ada pertimbangan manajemen. Kadang-kadang perusahaan itu harus rugi demi untuk membuat konsumen terpuaskan. Tadi untuk barang yang ketiga, gitu ya, untuk barang yang ketiga kita mau kirim di alternatif yang mana, walaupun secara rupiah nanti tidak memaksimumkan, tapi misalnya keputusannya adalah supaya konsumen kita tidak kecewa. Gitu ya. Jadi kalau dari perhitungan ini, karena variabel keputusannya adalah rupiah, gitu ya, sehingga ada satu barang yang tidak dikirim.
karena memberikan rupiah yang minimum. Ya. Oleh karena itu harus diambil keputusan nanti di kondisi mana gitu alternatif ini barang ketiga harus dikirim, walaupun rupiahnya tidak maksimum. Ya, jadi kata akhirnya keputusan itu ada pada manajemen. Nah, metode-metode ini adalah alat bantu untuk memberikan informasi kepada manajemen. Gitu menariknya, ya, seperti itu. Nah, untuk kasus yang ketiga, untuk capital budgeting, silakan Anda kerjakan terlebih dahulu, gitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya.